Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, PT Telkom Indonesia Persero Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2024 dengan sejumlah keputusan strategis yang memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin transformasi digital di Indonesia. RUPST itu membahas dividen, buyback saham, serta perombakan pengurus. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Telkom Indonesia Persero Tbk untuk tahun buku 2024 digelar di Jakarta pada Selasa siang. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham sepakat untuk melakukan pembelian kembali saham dengan anggaran 3 triliun rupiah untuk melakukan buyback saham maksimal 10% dari modal ditempatkan di setor penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara PT Telkom Indonesia Persero dengan kode saham TLKM akan membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar 89% atau sejumlah 21 triliun rupiah. Dengan dividen tunai yang akan dibagikan tersebut setara dengan Rp212,47 per lembar saham. Dan sisa laba bersih PT Telkom Indonesia akan dibukukan sebagai laba ditahan sebesar 11% dari laba bersih atau sejumlah 2,6 triliun rupiah. Dengan rasio sebesar 89% untuk tahun buku 2024. Sementara itu sisa laba sebesar 2.364.459.826 rupiah atau sebesar 11% ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendukung pembangunan usaha ke depan. Dengan demikian, dividen tunai yang akan diterima pemegang saham sebesar 212,47 per lembar saham. Pembayaran dividen akan dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Juli 2025. Selain membahas kinerja keuangan dan pembagian laba, RUPST kali ini juga menyetujui perubahan susunan dan Dewan Komisaris serta Direksi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Telkom untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang era digitalisasi. RUPST itu menunjuk Dian Siswarini sebagai Direktur Utama. Dian menggantikan Riri Adriansyah yang telah menjabat sebagai Dirut sejak RUPST 24 Mei 2019. Selain itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka resmi menjabat sebagai Komisaris Utama. Dengan langkah-langkah strategis yang telah disampaikan pada RUPST 2025 ini, Telkom optimis mampu melanjutkan momentum pertumbuhan dan transformasi yang berkelanjutan di tengah dinamika industri telekomunikasi global. Berbagai portofolio yang sudah dikembangkan oleh Telkom Indonesia saat ini. Satu, lini usaha kita Telkomsel, yang kedua adalah lini usaha data center, yang ketiga lini usaha infrastruktur, ya, dan berbagai ekosistem penunjang digital lainnya. Saya rasa tidak ada kata lain, peran ini memang harus menjadi peran utama Telkom, dan komitmen kita Telkom memang ingin menjadi digital ecosystem leader yang secara nasional punya peran yang penting dalam mendukung cita pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.